Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Yang sudah viral bahwa Pak Purbaya begitu kan ya menolak terkait dengan pembayaran hutang kereta cepat yang kemudian seolah-olah dibebankan kepada APBN dan sebagainya, dan ini ya Pak Purbaya sendiri secara terang-terangan begitu kan ogah untuk membayar hutang kereta cepat itu. Dan perlu kita garis bawahi ya, janji dari seorang Jokowi dulu begitu kan ya, tidak ingin menggunakan APBN, tapi nyatanya ternyata menggunakan APBN. Siapa yang berbohong? Jokowi. Coba kita lihat saja ini. Ada yang begitu menarik begitu kan ya, saking keselnya begitu sekarang ada pemberitaan yang cukup menarik begitu, salah satunya mengatakan begini, Purbaya ideal ya minta KPK atau Jaksa Agung investigasi Erick Thohir ya Jokowi terkait dengan hutang hos ini, hutang kereta cepat ini. Wih ya. Jokowi, Luhut, Erick Thohir begitu kan ya. Apakah perlu diinvestigasi soal hutang itu? Nah, saya setuju ya. Kalau diinvestigasi begitu baik dari kejaksaan atau KPK begitu kan, barangkali ada temuan-temuan yang kemudian bisa diinvestigasi, ada temuan-temuan yang kemudian diselewengkan. Ya, ada dugaan ini, dugaan itu, Pak. Saya setuju itu begitu. Kalau bisa audit begitu kan. Ya, kenapa? Karena perawatan dari kereta cepat ini ya, dan bahkan biayanya sangat mahal. Bayangkan ini sangat mahal begitu kan ya. Hutangnya berapa? 116 triliun. Apakah ini mau dibebankan kepada APBN? Ya ogah lah ya, Pak Purbaya ogah begitu kan. Menolak begitu soal itu. Artinya secara tidak langsung bahwa dengan adanya waktu itu begitu kan ya, dengan adanya kalau nggak salah adanya Pak Luhut begitu kan ya, yang ditunjuk oleh Jokowi untuk memimpin komite kereta cepat Jakarta Bandung ya. Waktu itu Luhut begitu kan ya. Yang kemudian jadi komite begitu. Jadi saya kira apa tugasnya begitu kan. Makanya siapa yang bertanggung jawab ini semua? Utang ke SCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Makanya kalau toh pada akhirnya Danantara yang mau membayarnya, oke, silakan, gak ada masalah. Mungkin ya di bawah Danantara ada BUMN besar begitu kan sebagai super holding yang begitu luar biasa begitu. Saya kira oke, nggak ada masalah begitu kan. Tapi perlu diingat, mungkin ya Pak Purbaya melihat, wah jangan-jangan kalau dibebankan pada APBN, ya ekonominya nanti tidak jalan lagi ini. Ya, yang membutuhkan namanya uang begitu kan ya, yang membutuhkan uang saat ini begitu, yang masih ditata oleh Pak Purbaya, nampaknya kalau membayar proyek-proyek besar begitu, saya kira masih belum siap. Dan antara 1 tahun ya bisa mencapai 80 triliun begitu kan kabarnya begitu. Jadi saya kira kalau ini kalau ini dilakukan, saya kira ini baik. Nah, sebuah janji dari seorang Jokowi saat pilih Cina, kereta cepat tak pakai APBN. Pret. Jokowi, lihatlah sekarang Jokowi ya. Saya setuju ini kalau diinvestigasi begitu ya. Jadi apakah bisa begitu? Mana berani begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung ya Jokowi ya dengan geng Solonya diperiksa ya. Ada apa di balik ini semua begitu? Kok merugi terus begitu? Ada apa? Kata Jokowi begitu kan saat itu mengatakan bahwa ini bukan soal untung rugi, tapi melayani rakyat, kabarnya begitu. Apakah kereta cepat ini adalah kebutuhan rakyat
Apakah karena terjebak dengan orang-orang Cino begitu kan? Kata Jokowi, ini bukan untung rugi. Terus gimana, Pak? Terus gimana kalau tidak untung? Apakah mau pamerin gitu begitu kan ya? Saat ini negara kita lagi lesu, Pak. Ya, saat yang dibangun oleh Jokowi begitu kan. Setelah pandemi baru membangun itu begitu. Ya, makanya hutangnya berapa triliun di era Jokowi. Ya, nampaknya ini ugal-ugalan, Bos. Coba setelah itu bangun IKN, bangun proyek-proyek besar begitu kan. Oke lah untuk negara maju, oke. Tapi kalau ekonominya tidak maju-maju begitu stagnan 5%, ngapain, Pak? Ini dikritik loh begitu oleh Purbaya. Ya bandingkan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Purbaya begitu saat Pak SBY begitu kan ya menjabat dengan Jokowi begitu dan era Prabowo hari ini. Dibandingkan di situ begitu. Pak SBY walaupun tidak membangun infrastruktur besar tapi ekonominya tumbuh 6%. Jalan. Ya sedangkan Jokowi infrastruktur mati-matian ugal-ugalan sana sini tapi ujung-ujungnya apa coba? Banyak hutang. Ya, ekonominya hanya 5%. Bagaimana tidak ngeri-ngeri sedap kalau sudah seperti itu begitu. Siapa yang harus kita menjadi pertanggung jawab? Yang menjadi tanggung jawab siapa begitu kan? kata netizen begitu kan ya, kata netizen. Saya kutip ya dari Pak Said Didu, dia mengutip begini. Ayah Jokowi, LBP, Rini, Erik, ya Sri Mulyani dan Jokower, ya dan termol tanggung jawab dong. Mana bisa, Pak? Mana bisa tanggung jawab? Bayangkan begitu kan. Kalau ini sukses misalnya, diklaim, oh itu saya yang bangun. Oh itu waktu saya jadi pemimpin ya, yang kemudian dapat penghargaan ini, pendapat penghargaan itu. Ketika rugi, ya termol mingkem, Pak, diam. Ya, mau apain begitu? Ya, ujung-ujungnya dibebankan pada APBN. Termol, bangun dong. Sekarang bukan subuh lagi, Pak. Termol, bangun dong, ya. Lihatlah sekarang ini, coba, ya. Kita banyak proyek-proyek yang begitu luar biasa yang dibangun di era Jokowi hanya meninggalkan hutang. IKN katanya investornya antri, pret. Antri gimana kok sekarang minta nambah lagi begitu kan ya anggarannya, ya. Kereta cepat ini bukan soal untung rugi, tapi pelayanan terhadap publik, pelayanan terhadap rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Kereta cepat, kereta api cukup, Pak. Ya bangun kereta apapun begitu kan. Mau kereta langit kek, mau kereta apa, silakan bangun. Tapi kita lihat saja ekonominya, Pak. Kalau mau masih ngutang ngapain, Pak? Galah di situ. Ngapain Pak Purbaya mau membayar itu begitu kan ya? Ditolak aja. Kalau bisa ya investigasi. Saya dengan tulisan ini begitu kan, dengan tulisan ini saya respect sekali begitu kan. Coba nanti tulisan-tulisannya ini baca begitu kan ya, bagaimana nanti kesimpulan-kesimpulan yang ada begitu. Karena dengan adanya seperti ini orang-orang akan bisa melihat begitu. Coba kita baca begitu ya, coba kita baca nih. Ini dari pengamat KUHAP ya, kebijakan umum hukum dan politik. Sebagai mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir, ya jelas memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau HUS. Ia bukan sekedar menjabat administrasi, melainkan salah satu arsitek utama proyek yang kini menjadi beban keuangan negara. Pertanyaannya adalah, apakah kaitannya antara persoalan proyek yang hutang HUS, ya pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kediaman Kartanegara belum lama ini? Masyarakat tentu bisa bertanya-tanya mengingat proyek ini bukan sekedar soal transportasi, melainkan adalah simbol besar dari kebijakan ekonomi dari era Presiden Jokowi. Erick juga merupakan sosok yang pertama kali mengumumkan rencana ya negosiasi ulang ya terkait dengan restrukturisasi pembiayaan HUS. Padahal pembiayaan HUS itu sangat mahal begitu kan ya. Kenapa kok mengambil risiko-risiko yang sangat luar biasa begitu? Bayangkan,
Hingga saat ini ya, apalagi hingga Oktober, total hutang dari kereta cepat ini telah menembus sekitar 116 triliun. Belum termasuk bunga tahunan begitu sekitar 2 triliun. Angka yang mencengangkan untuk sebuah proyek yang dulu dijanjikan akan menjadikan kebanggaan nasional dan bukti kemajuan Indonesia. Maju dari mana, bos? Maju dari mana coba? Negara kita itu maju apabila kemiskinannya turun, masyarakat sejahtera, ekonomi bisa dikendalikan, tidak mahal. Itu baru negara maju, bos. Kalau negaranya masih, ya rakyatnya masih kena PHK, rakyatnya susah cari pekerjaan, apa-apa harus bayar pajak mahal, bayar ini mahal, semuanya rakyat serba cash. Kok negara kita ini masih rugi? Ada apa? Jokowi. Ini kembali lagi di situ begitu, ya Jokowi. Ya, termol. Ini gimana begitu? Ini konsep ekonomi lah begitu kan, ya. Saya rasa banyak perjuangan-perjuangan walaupun seperti orang-orang hebat, tapi mingkem juga pada akhirnya, bos. Tidak bisa. Kalau hanya masih bermanuver sana sini, bagaimana untuk bisa memajukan bangsa dan negara kita? Untunglah ada ya si Purbaya hari ini. Diberisi semua ya, malah kocar-kacir. Para termol-termol itu kocar-kacir pada akhirnya begitu kan. Ngelus dada mereka. Saya kena pajak, ini kena pajak. Dan kabarnya, ini Pak Purbaya ya, kabarnya akan memburu ya 50 triliun. Dari siapa? Dari orang-orang kaya yang masih belum bayar pajak sampai hari ini. Ini baru keren. Ya, Gibran bisa apa, bos? Ya, nampaknya kinerja Jokowi 10 tahun kalah dengan Purbaya yang memimpin 1 bulan begitu. Ini ngeri-ngeri sedap persoalan-persoalannya begitu. Jadi banyak yang kemudian kritik habis-habisan hari ini. Salah satunya coba kita baca komentar dari netizen misalnya begitu kan ya. Ini APBN ya jadi jaminan utang kereta cepat ini, kata Sri Mulyani. Ya Sri Mulyani ya itu aja mereka begitu kan. Minta ini dikasih, minta itu dikasih begitu kan ya. Ini suruh ya termol-termol itu tanggung jawab. Ya sama si kumis itu. Tanggung jawab Sarkowi. Anaknya termol. Ini komentarnya. Enak aja mereka berbuat ya. Negara yang harus tanggung jawab. Duit negara itu ada pajak rakyat, yang artinya ada duit gue di sana juga. Ini perekonomian di transportasi Jakarta Bandung begitu tumbuh melesat sebelum ada HUS. Kereta Gopar ya jadwalnya banyak. Kereta cepat, kereta api begitu jadwalnya banyak dan selalu ya padat penuh penumpang, travel menggiliat. Ya, bus hilir mudik dan bolak-bolak balik dengan Jabodetabek. Dan coba kita lihat sekarang begitu. Artinya apa? Artinya gue setuju banget dengan gerakan-gerakan dan gebrakan-gebrakan yang dilakukan Pak Purbaya ini begitu. Agar apa? Agar proyek itu tidak ugal-ugalan tanpa begitu kan ada pembahasan yang mendalam, tanpa ada pembahasan yang matang. Ujung-ujungnya kena sandra, ujung-ujungnya begitu kan kena tipu. Ya ujung-ujungnya begitu kan ya terperangkap dengan rayuan-rayuan itu. Bayangkan sekarang ini hutangnya 116 triliun. Per tahunnya begitu kan. Per tahunnya kerugian ada mengatakan 1,6 triliun. Kapan kita ini begitu kan ya? Untuk bisa tidak rugi seperti itu mulai kapan? Ya, membutuhkan 50 tahun kah? Membutuhkan 100 tahun kah? Baru hasil nggak tahu lagi begitu kan ya. Yang mau dijual di negara kita ini apa begitu kok rugi terus, maksudnya bagaimana? Ya Pertamina itu aja begitu, walaupun bayar masyarakat bayar cash, apa-apa ya rugi gitu. Ada apa begitu? Inilah jantungnya begitu kan ya. Inilah jantungnya. Pak Purbaya ini harus ideal banget begitu kan ya. Harus ideal begitu ya. Jangan lalu kemudian nanti begitu kan, karena Pak Purbaya dukungannya sangat luar biasa hari ini, melebihi dari sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya. Keuangan itu jantung begitu kan ya. Kalau jantungnya tidak bergerak, kepalanya berpikir juga tidak bisa bergerak. Tidak bisa ada serapan-serapan uang yang masuk begitu kan.
Nah, ini salah satu Pak Purbaya ini jantung rakyat. Ya, kalau tidak diberesi ini semua begitu kan, maka kemudian keenakan. Saya setuju dengan pendapat Pak Purbaya begitu. Terlalu enaklah orang-orang mereka begitu kan ya. Tinggal nyuruh sana sini, jasanya sini begitu. Akhirnya ekonominya ya seperti ini. Nah, di era Prabowo ini saya yakin bahwa dengan pemikiran Pak Purbaya ini sama dengan Presiden Prabowo. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu begitu. Kenapa? Ya kita lihat saja begitu kan ya, bahwa sejak dulu ya pemikiran Sri Mulyani seperti itu begitu. Jadi apalagi sekarang ini kabarnya begitu kan, kabarnya ya lagi ada percepatan ya, maksudnya lagi ada pembangunan atau membangun juga begitu. Jokowi ini begitu kan, Luhut ya sebut Jokowi Cina sudah buat deal kereta cepat Jakarta Surabaya. Apalagi sekarang mau buat ya kereta cepat antara Jakarta Surabaya, Pak. Ini menghabiskan dana berapa pada akhirnya, Bros? Ngeri nih begitu ya. Ini uang rakyat, uang apa gitu. Dibebankan kepada APBN lagi begitu kan ya. Pokoknya Presiden Prabowo hati-hati, jangan terjebak dengan soal itu, Pak. Memang yang dibangun ini bagus, Pak. Jangka panjangnya bagus, Pak. Tapi kalau ekonominya gila-gila lesu, rakyat yang menjadi korban, ngapain, Pak? Ya mending gak usah aja lah di situ, bos. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.